Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita pada hari ini diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan ataupun kuliah dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benar yaitu agama Islam. Ya, mungkin pada pagi hari ini saya dari kelompok 9 akan menerangkan tentang hak asasi manusia dan pendidikan multikultural. Sebelum saya menerangkan, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Pak dosen, Bapak Musin yang telah mengarahkan selama perkuliahan ini dan memberi kesempatan saya dan Mas Olia untuk menyelesaikan tugas presentasi dari kelompok 9 ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti perkuliahan ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mungkin langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu, saya dari kelompok 9 akan menerangkan tentang hak asasi manusia dan pendidikan multikultural. Di sini saya beranggotakan dua anggota, yang pertama Aulia Rahman dan Muhammad Atif Hanani. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang review dari jurnal 1. Yang pertama, konsep dasar multikultural. Nah, di sini merupakan suatu wacana lintas batas yang terkait masalah-masalah keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia. Sehingga pendidikan multikultural juga berkaitan dengan isu-isu politik, sosial, kultural, moral, dan edukasional dan agama. Nah, di sini pendidikan multikultural itu mencakup beberapa poin yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu demokrasi, sosial, dan yang lain sebagainya. Terus ada 4 nilai inti dalam pendidikan multikultural. Yang pertama, apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralisme dan budaya dalam masyarakat. Nah, di dalam bermasyarakat ini kita tidak bisa menafikan bahwa ada sekali banyak latar belakang, banyak budaya yang akan kita ketahui. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu pengakuan terhadap harkat dan hak asasi manusia. Lah, ini mungkin keterkaitannya sama seperti hampir nomor 1 tadi. Jadi kita sebagai warga negara itu mempunyai HAM atau hak asasi manusia, dan itu sifatnya terikat dan semua orang tidak bisa mengganggu terkait hak asasi yang kita miliki, dan orang lain berhak untuk menghormati HAM yang kita miliki ini. Yang ketiga yaitu pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia. Nah, ini mungkin sifatnya seperti perkembangan di dunia ini kan banyak sekali ya, sifatnya dinamis, sering berubah-ubah lah. Makanya itu kita juga harus update terkait perubahan-perubahan itu tanpa mengurangi esensi dari latar belakang kita sebagai warga Indonesia. Yang keempat yaitu pengembangan tanggung jawab manusia terhadap alam. Dan kita juga harus intinya harus cinta alam dan kita merawat alam yang kita tempati, karena kita juga tahu bahwasannya kita juga makan dan hidup, makan dan tinggal di alam, jadi kita juga harus merawatnya. Yang selanjutnya yaitu kilas sejarah pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural sudah ada sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua dengan lahirnya banyak negara dan berkembangnya prinsip-prinsip demokrasi. Lah, di Indonesia sendiri pendidikan multikultural sudah terkonsep sejak era kebangkitan nasional, dan hal ini dinilai dengan berdirinya Budi Utomo, Jung Java, dan lain sebagainya. Yang kedua, era reformasi menjadi angin segar yang menghidupkan kembali wacana pendidikan multikultural yang sudah ada sejak zaman kemerdekaan, akan tetapi masih banyak hal yang perlu ditinjau kembali seperti kurikulum, persekolahan, dan otomisasi pendidikan di daerah. Nah, selanjutnya penegakan HAM di Indonesia. Dalam Undang-Undang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi setiap orang itu mempunyai hak asasi manusia dan itu sudah dilindungi negara maupun perintah, dan ada undang-undang yang mengatur yang melindungi HAM. Jadi kita tidak bisa mengganggu gugat atau menyalahi hak asasi manusia yang dimiliki orang lain. Sebagai kita warga negara yang baik, kita juga harus menghormati dan toleransi. Lah, penegakan HAM ini di Indonesia dinyatakan dengan didirikannya Komnas HAM, terus adanya Perpu tentang
HAM seperti UUD 1945, UU RI nomor 39 tahun 2000. Oke, yang selanjutnya yaitu saling taat antara multikulturalisme dan penegakan HAM. Lah, multikulturalisme dan HAM merupakan dua hal yang saling terkait dalam persoalan konflik sosial multikultural ini. Selain menjadi paham, multikulturalisme merupakan konsep ilmu sosial. Kepentingan dibalik konflik multikultural, kesadaran multikulturalisme, dan penghormatan HAM setidaknya dapat dijadikan benteng yang dapat meminimalisir permainan. Terus, signifikasi pendidikan multikultural di Indonesia antara lain sebagai sarana alternatif pemecah konflik sosial, sebagai pembina agar masyarakat tidak tercebur dalam akar budayanya, agar tidak tercebur dari akar budayanya, sebagai landasan pengembangan kurikulum pendidikan nasional dan menciptakan masyarakat multikultural dan harmonis lah. Jadi pendidikan multikulturalisme dan penegakan HAM dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, karena Indonesia mempunyai banyak sekali latar belakang budaya, agama, golongan. Lah, disitu tidak bisa kita nafikan. Lah, HAM ini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Lah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap warga negara berhak memilih agamanya masing-masing, budaya masing-masing, dan latar belakangnya masing-masing, dan itu merupakan dua hal yang saling berkaitan, multikulturalisme dan penegakan HAM. Nah, selanjutnya, pendidikan multikultural berbasis HAM. Program-program prioritas dalam pendidikan multikulturalis berbasis penegakan HAM dapat diarahkan pada 3 prinsip pokok, yaitu yang pertama, pendidikan multikultural didasarkan pada kesamaan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Sebagai warga negara yang baik, kita juga harus melindungi dan menghormati, bukan menghormati saja, tapi kita juga harus melindungi setiap hak asasi manusia yang dimiliki warga negara, dan kita juga harus tahu bahwasannya itu merupakan penting sifatnya. Yang kedua, pendidikan multikultural ditunjukkan kepada terwujudnya manusia yang cerdas dan menghormati hak asasi manusia apapun ragam budayanya. Lah, di sini ketika kita belajar pendidikan multikultural akan terwujudnya manusia yang cerdas, yang tahu terkait ragam budaya, terus menghormati hak asasi manusia. Yang terakhir, pendidikan multikultural memanfaatkan globalisasi. Jadi ini globalisasi cakupannya bisa politik, ekonomi, dan budaya. Yang selanjutnya saya akan mereviewkan untuk jurnal 2, yaitu pendidikan multikultural. Dan multikulturalisme adalah konsep kebudayaan, dan oleh proses pendidikan adalah proses pembudayaan, maka masyarakat multikultural dapat diciptakan melalui proses pendidikan menurut Hartilar 2004. Untuk dapat mengintegrasikan pendidikan multikultural dalam pembelajaran di sekolah, terutama mata pelajaran PKN, alangkah baiknya ditemukan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang ruang lingkup mata pelajaran PKN untuk pendidikan dasar dan menengah seperti berikut. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, norma hukum dan aturan. Yang ketiga, hak asasi manusia atau HAM. Nah, selanjutnya, pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berbasis multikultural. Kenapa kok saya kelompok ini mengambil mata kuliah pendidikan kewarganegaraan? Nah, di sini pendidikan kewarganegaraan ada korelasinya dengan hak asasi manusia dan multikultural. Lah, terus dalam lampiran Permendiknas nomor 22 tahun 2000 dinyatakan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Eric Jensen dalam bukunya Brain Based Learning
yang dikutip Kompas pada tanggal 21 Desember 2008 mengungkapkan 3 strategi pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan suasana atau lingkungan yang mampu merangsang kemampuan berpikir siswa. Yang kedua, guru menciptakan suasana pembelajaran yang membuat siswa nyaman dan terlibat aktif belajar di dalamnya. Yang ketiga, guru menciptakan suasana aktif dan bermakna, yaitu berusaha menampilkan kegiatan yang mengaktifkan seluruh anggota badan siswa untuk beraktivitas. Ya, yang selanjutnya review jurnal yang ketiga, yaitu pengertian multikulturalisme dan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural mengandung arti bahwa proses pendidikan yang diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran dari satuan pendidikan selalu mengutamakan unsur perbedaan sebagai hal yang biasa. Banks menurut Banks mengidentifikasi ada 5 dimensi pendidikan multikultural. Yang pertama, dimensi integrasi atau materi. Nah, materi ini bisa integrasi, isi materi ini bisa berubah-ubah dan sesuai dengan materi yang cocok dengan latar belakang setiap negara yang menggunakan menggunakan budaya atau latar belakang yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, dimensi konstruksi pengetahuan. Yang ketiga, dimensi pengurangan prasangka. Yang keempat, dimensi pendidikan yang sama atau adil. Yang kelima, dimensi penyebaran budaya sekolah dan struktur sosial. Yang selanjutnya, sejarah pendidikan multikultural dari jurnal ketiga ini. Pada era reformasi, pendidikan masih dapat dikatakan belum memperoleh sistem terbaik, masih hanya dinikmati sekelompok tertentu. Dengan kata lain, pendidikan multikultural dianggap penting walaupun realitas kultur dan agama sangat beraneka ragam. Lah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya tidak bisa dipungkiri dan dinafikan bahwasanya di Indonesia mempunyai banyak sekali daerah atau tempat yang memiliki budaya masing-masing, mempunyai kultur masing-masing, mempunyai gaya bahasa masing-masing. Nah, di situ kita juga harus menghargai keanekaragaman itu. Karena apa? Karena itu merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia ini, dan kita juga tidak perlu malu. Harusnya kita malah melestarikan sebagai anak muda, karena budaya ini akan kita kenalkan dan turunkan kepada anak cucu kita nanti. Jangan sampai budaya ini mati. Jadi, pendidikan multikultural di Indonesia wacana lebih konsep pendidikan multikultural semakin memperoleh momentum pasca runtuhnya rezim otoriter militeristik Orde Baru karena hempasan badai reformasi. Menurut Hartilar 2004, dalam membangun pendidikan multikultural di Indonesia dibutuhkan beberapa dimensi, antara lain dimensinya ada 5. Yang pertama, kultur dan identitas lokal budaya. Nah, di sini setiap tempat lokal daerah itu mempunyai budaya masing-masing dan mempunyai kultur masing-masing. Dan yang kedua, kebudayaan Indonesia. Lah, kebudayaan Indonesia ini sangat banyak, bukan satu hanya dua, tapi banyak sekali. Bagaimana kita sebagai warga Indonesia, sebagai anak muda, kita juga bisa untuk mengetahui dan melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, konsep pendidikan multikultural yang normatif. Yang keempat, pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial. Yang kelima, pendidikan multikultural bertujuan untuk masa depan serta etika berbangsa. Jadi pendidikan multikultural ini sangat penting untuk generasi muda untuk paham bahwasannya pentingnya pendidikan multikultural untuk kita korelisasikan dengan hak asasi manusia. Baik, yang selanjutnya pengembangan materi pendidikan agama Islam berbasis multikultural. Mungkin ini sebagai sedikit tambahan juga, menurut Zamroni, dalam pendidikan agama agar tercipta kesadaran multikultural, maka sekolah perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pendidikan agama bersifat transformatif. Yang kedua, dalam melaksanakan proses
Pembelajaran guru senantiasa bersifat reflektif yang mengedepankan sintesis atau memadukan materi pembelajaran dengan kondisi dan latar belakang yang ada khususnya siswa. Yang ketiga, pendidikan agama juga harus dapat mengembangkan kesadaran pada anak didik hakikatnya masyarakat majemuk sehingga akan memunculkan kesadaran bahwa pendidikan merupakan rahmat dan juga membutuhkan sifat toleransi yang tulus. Oke, di sini yang terakhir yaitu review tentang undang-undang HAM. Nah, yang di sini yang pertama yaitu bab 3 tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia bagian ke-1. Hak untuk hidup lah di sini ada di pasal 9. Di sini ada pasal 9:1, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan. Yang kedua, setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Yang ketiga, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bagian yang ketiga yaitu hak mengembangkan diri di pasal 11. Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Bagian kelima, hak atas kebebasan pribadi di sini di pasal 20. Yang pertama, 1, tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Yang kedua, pembudakan atau penghambaan, penggadaan budak, penggadaan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun tujuannya serupa dilarang. Ya, di sini bab 7 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Di pasal 75 tentang Komnas HAM bertujuan 1, mengembangkan kondisi dan kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan menegakkan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Pasal 76 yang pertama, untuk menciptakan tujuan Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Yang kedua, Komnas HAM beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi, dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya dan Mas Aulia pamit undur diri. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.